Sebagai anak tunggal, seringkali kita merasa terjebak dalam ekspektasi orang tua. Kita adalah segalanya bagi mereka. Harapan, impian, dan kadang, satu-satunya sumber kebahagiaan. Di balik senyuman, ada beban yang tak terlihat. Beban yang kita bawa tanpa keluhan, seolah kita terlahir untuk menyenangkan mereka, tanpa mempertimbangkan diri sendiri. Ini bukan hanya tentang memenuhi ekspektasi, tapi juga tentang kehilangan diri kita dalam prosesnya. Ketidakmampuan untuk menolak dan mengatakan tidak kepada orang tua membuat kita terjebak dalam batasan yang tidak pernah kita pilih. Ketika semua perhatian dan cinta mereka tercurah kepada kita, ada kalanya kita merasa lelah dan tertekan. Setiap keputusan kecil kita terasa seperti taruhan besar. Apakah kita akan mengecewakan mereka atau justru mengkhianati diri sendiri? Bukan hanya tentang kekecewaan yang kita khawatirkan, tetapi tentang rasa bersalah yang memakan kita dari dalam. Apa jadinya ketika kita berada di titik nadir, terjepit antara apa yang diharapkan dan apa yang kita inginkan? Inilah saatnya kita bertanya, seberapa jauh kita siap pergi untuk menemukan diri kita di tengah lautan ekspektasi? Dan apakah kita bisa melakukan itu tanpa kehilangan orang-orang yang kita cintai? Kenyataan pahit yang sering dihadapi anak tunggal adalah rasa kurang berharga. Dalam upaya untuk menyenangkan orang tua, kita kerap mengorbankan kebahagiaan dan keinginan kita sendiri. Kita menjadi korban dari ekspektasi yang tidak pernah dimintakan persetujuan. Rasa bersalah seringkali menjadi sahabat karib saat kita ingin bersuara atau merebut sedikit ruang untuk diri sendiri. Setiap kali kita berani mengambil langkah ke arah kebebasan, kita merasa seperti menyakiti orang tua, padahal sebenarnya kita hanya berusaha menemukan jati diri kita yang mungkin hilang. Ada saat-saat ketika keinginan untuk berbuat lebih dari sekedar membahagiakan orang tua membuat kita merasa lebih buruk, dan kita berulang kali terjebak dalam siklus penyesalan ini. Kita harus sadar, saat kita mengorbankan impian demi memenuhi kebutuhan orang lain, hidup kita menjadi bukan milik kita lagi. Ketika kita terus-menerus menjalani hidup dengan mempertimbangkan setiap langkah agar orang tua kita puas, kita mendapati bahwa waktu kita terbuang sia-sia, tidak berpihak pada diri kita sedikit pun. Setiap keputusan yang kita ambil dengan harapan dapat membawa senyuman di wajah mereka justru perlahan-lahan mencuri kebahagiaan kita sendiri. Ini bukan sekedar tentang menikmati kebahagiaan, tetapi juga mengenali batasan dan hak kita untuk meraih impian. Saatnya kita bertanya, apakah kita ingin terus seperti ini, ataukah berjuang untuk meraih kebahagiaan yang layak kita dapatkan? Dengan menyadari pentingnya memiliki waktu dan ruang untuk diri kita memberi izin kepada diri sendiri untuk tumbuh. Kebahagiaan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Jika kita tidak berani menghadapi kenyataan ini, kita akan terus terjerat dalam ruang sempit yang kita bangun dengan harapan dan impian orang lain. Bayangkan seorang mahasiswa yang terjepit antara tuntutan akademis dan ekspektasi orang tua. Dia tahu betul, di balik setiap nilai yang dia peroleh, ada harapan besar dari orang tua untuk masa depan yang cerah. Tekanan ini membuatnya berjuang lebih keras, tetapi terkadang ia merasa tidak ada cukup bahan bakar untuk membakar semangatnya. Mungkin di luar penampilannya yang sukses, ada kegelisahan bahwa semua ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi harapan yang tak pernah berujung. Merasa terperangkap dalam siklus yang sama, setiap malam dia bergelut dengan tugas yang terus menumpuk sementara rasa takut akan kekecewaan orang tua menggerogoti pikirannya. Dia menunda tugas dan belajar dengan cara yang tidak efektif, karena semua fokusnya teralih pada rasa takut akan kekecewaan orang tua. Setiap kali dia melihat mata orang tuanya bersinar saat dia menceritakan prestasinya, rasa bersalahnya semakin dalam ketika dia sadar, sebenarnya dia tak benar-benar bahagia. Dalam perjalanannya,
Ada juga seorang ibu yang setiap hari terus berjuang memegang peran ganda, baiknya sebagai supporter utama anaknya maupun sebagai individu yang juga butuh perhatian dan waktu untuk dirinya sendiri. Ibu ini merasa lelah, tetapi setiap senyuman anaknya adalah energi yang mendorongnya untuk tetap berjalan. Namun, seiring waktu, perasaan terasing dan kelelahan terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya, apakah semua pengorbanannya ini sudah cukup berarti? Coba pikirkan juga seorang dokter yang tenang saat merawat pasien dalam suasana penuh tekanan. Dia tahu, di luar sana ada orang tua yang mengandalkan setiap keputusannya untuk tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun dia mencintai profesinya, terkadang keraguan menyusup ke dalam pikirannya. Di balik momen tenang ini, ada beban berat yang dia rasakan, bertanya-tanya apakah dia akan bisa menyelamatkan nyawa atau kekecewaan orang tua. Rasa tertekan ini membuatnya bertanya, di mana posisi kita? Dan, apakah ini benar-benar hidup yang kita inginkan? Pada akhirnya, dalam setiap tantangan ini, kita mulai memahami bahwa kita perlu menemukan cara untuk menjernihkan pikiran, menggali yang terbaik dari diri kita, dan tetap fokus pada diri sendiri agar tidak tersesat dalam ekspektasi yang tidak ada ujungnya. Kita harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang orang lain dan menemukan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi ada momen ketika semuanya mulai berubah. Ketika kita menghadapi krisis, kita menjadi sadar bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang harapan orang tua selamanya. Ada saatnya kita merasa lelah dan terlalu tertekan. Mungkin itu adalah saat kita mengalami kegagalan untuk pertama kalinya, dan kita melihat reaksi orang tua. Dalam keadaan ini, kita mulai bertanya, apa yang lebih penting? Melakukan apa yang mereka inginkan, atau menjaga kebahagiaan diri sendiri? Saat kita mengizinkan diri merasakan emosi ini, kita perlahan-lahan mulai melepaskan beban yang selama ini memenjarakan kita. Energi baru mulai bangkit seiring kita belajar untuk memberi diri kita izin untuk berani berkata, tidak. Dengan keberanian itu, kita perlahan-lahan mengalihkan fokus dari kebutuhan orang tua ke kebutuhan kita sendiri. Ada penemuan diri yang membuat kita merasa hidup lagi, meskipun belum sepenuhnya. Itu bukan akhir, tetapi sebuah awal baru yang memberi harapan. Terkadang, kita perlu itu, sebuah titik balik yang mengajarkan kita arti keberanian. Keberanian untuk mengejar impian kita, mendefinisikan apa yang penting bagi kita, dan mengakui bahwa kita berhak punya keinginan yang tidak selalu sejalan dengan harapan orang lain. Saat kita benar-benar mengizinkan diri untuk merasakan kebebasan itu, kita mulai memahami bahwa kita berhak untuk bahagia, dan kebahagiaan itu layak untuk diperjuangkan. Dengan setiap langkah yang kita ambil menuju kebebasan ini, kita sebenarnya menyusun ulang kisah hidup kita, dari satu yang terjebak menjadi satu yang penuh makna dan rasa percaya diri. Kita memiliki hak untuk bahagia, untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Jangan biarkan cinta dan harapan yang mereka berikan menjadi beban yang mengekang kita. Kita bisa mulai dengan langkah kecil, berani mengambil keputusan untuk diri sendiri. Ingat, hidup kita adalah milik kita. Setiap langkah yang kita ambil untuk menemukan diri sendiri membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang utuh. Kini saatnya untuk berjuang demi impian kita, bukan hanya demi memenuhi keinginan orang lain. Kita perlu bangkit dari keterpurukan. Ketika kita pilih untuk mendengarkan suara hati kita, semakin kuat kita menjadi. Jangan biarkan batasan orang lain menentukan siapa diri kita seharusnya. Ini adalah perjalanan kita dan kita layak mendapatkannya. Kita tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya yang akan melihat perjalanan kita dan terinspirasi. Mari kita buat pilihan yang berani.
Saatnya untuk menuliskan kisah hidup kita sendiri dengan tinta Kepranien, penuh harapan, dan bukan hanya mengikuti skenario yang dituliskan orang lain. Izinkan diri kita untuk bermimpi lebih besar, untuk meraih apa yang seharusnya kita miliki. Kita pantas mendapatkan kebahagiaan. Ingatlah, perjalanan ini dimulai sekarang, dengan keyakinan dan harapan baru. Selalu ingat, kebahagiaan yang sejati tidak hanya datang dari memenuhi harapan orang-orang lain, tetapi juga dari keberanian untuk mengejar mimpi dan impian kita sendiri.